Guys, naga-naganya ini Presiden Prabowo boleh jadi akan menggiring Pak Jokowi masuk penjara terkait dengan tuduhan fitnah yang mempermalukan dirinya hari-hari ini. Kok bisa? Mereka berdua itu kan hopengan, dan di mana juga Pak Jokowi memfitnah atau mempermalukan Pak Prabowo. Ini yang saya mau jelaskan. Pertama, dulu pada saat berkuasa Pak Jokowi memenjarakan dua warga negaranya, itu Bambang Tri dan Gus Nur, terkait dengan fitnah, tuduhan fitnah atau mempermalukan dirinya. Kan dianggap tuh tidak memiliki ijazah asli dari UGM sehingga berdua di penjara. Bahkan sekarang tidak berkuasa pun melaporkan dan sudah tersangka sejumlah orang pintar berintegritas, Risma Sianipar, Dr. Tifa, Roy Suryo dan teman-teman. Nah, ini kan sudah tersangka, sebentar lagi masuk penjara. Itu contoh yang diberikan oleh Pak Jokowi ya. Nah, Pak Prabowo bisa menjadikan itu juga sebagai contoh. Lalu kenapa Pak Hashim Joyo Hadikusumo, adik kandung Pak Prabowo, kan sudah beredar, sudah viral videonya itu, menyangkali bahwa Pak Prabowo tidak memiliki sehektar lahan pun di daerah Sumatera atau Kalimantan atau dimanapun. Itu fitnah. Dan tegas itu Pak Hashim, yang menyebarkan fitnah itu adalah aktor-aktor tertentu, koruptor lah, begitu kira-kira. Nah, tanpa menunjuk siapa orangnya. Padahal beritanya kan sudah beredar bahwa di Aceh saja Pak Prabowo menguasai lahan untuk perkebunan kelapa sawit, tambang, kertas dan sejenisnya. Dianggap sebagai bagian yang menyebabkan bencana banjir bandang yang membawa korban di Aceh dan sebagian Sumatera lainnya. Itu sudah beredar di media sosial. Nah, ini kan akan dilaporkan mereka ini yang menyebarkan fitnah ini. Dan Pak Hashim Joyo Hadikusumo sudah meminta para pendukung Pak Prabowo untuk membela, untuk menjaga supaya tidak boleh lagi ada fitnah ini. Ini yang terkandung di dalamnya. Substansinya, penjarakan orang-orang yang menyebarkan fitnah itu. Ikuti cara Pak Jokowi, barangkali gitu ya. Tetapi berita yang beredar sekarang ini sebenarnya diawali, dibuka lebar oleh Pak Jokowi pada tahun 2019 yang lalu di depan publik bangsa ini, bahkan publik dunia, mungkin ratusan juta yang menonton pada saat itu, dan videonya pun beredar sampai sekarang, bahwa Pak Prabowo Subianto menguasai lahan di Kalimantan 200-an ribu, di Aceh 100-an ribu, begitu kan? Itu kan Pak Jokowi. Nih, ada beritanya ini, ada videonya ini. Nah, berarti Pak Jokowi lah yang memfitnah atau mempermalukan Pak Prabowo Subianto. Nah, berarti Pak Jokowi yang harus dilaporkan dulu ke polisi. Begitu logikanya. Tetapi kan Pak Prabowo juga pada saat itu mengakui, memang saya memiliki HGU. Kapan saja dibutuhkan negara, saya akan kembalikan itu. Itu pengakuan dari Pak Prabowo. Lalu Pak Hashim Joyo Hadikusumo yang dianggap atau menganggap berita yang beredar sekarang ini. Ya, teman-teman, Refli Harun pernyataan yang menyebut 99,9% ijazah Jokowi palsu tak bisa dikategori penghinaan. Nah, ini adalah penegasan dari Refli Harun yang merupakan pengacara dari Roy Suryo CS, teman-teman. Ya, dan kita tahu betul bagaimana ijazah Pak Jokowi ini terus dikejar kebenarannya, asli atau tidak. Bahkan Roy Suryo juga ya sering mengungkapkan hal ini di dalam penelitian mereka dalam buku Jokowi's White Paper, bahwa Roy Suryo sering mengatakan bahwa 99,9% palsu katanya. Nah, ini yang ditegaskan oleh Refli Harun, teman-teman, bahwa pernyataan itu tidak bisa dikategorikan penghinaan. Ya, mungkin ya maksud dari Refli Harun ini, ya dengan adanya pernyataan itu, maka ini harus dibuktikan apakah memang benar atau tidak. Nah, setelah dibuktikan pernyataan itu, ijazahnya dibuktikan, dihadirkan, maka baru ya kalau salah baru mungkin bisa saja dikategorikan penghinaan. Tetapi karena ini belum dibuktikan, ya khususnya di pengadilan tentang ijazah Pak Jokowi, maka Refli Harun menegaskan bahwa ini tidak bisa dikategorikan penghinaan karena ya kebenarannya masih belum terungkap.
ya benar yang dikatakan Rosario itu 99,9% palsu atau memang ya tidak benar. Nah, itu yang dikatakan oleh Refli Harun selaku kuasa hukum dari Rosario. Nah, kuasa hukum Rosario, Refli Harun menilai pernyataan yang mengatakan 99,9% ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi palsu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Ya, teman-teman, kita tahu bagaimana pasal-pasal yang menjerat dari RRT ini, teman-teman. Ya, ada pasal pencemaran nama baik, ada pasal penghinaan, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang mereka sudah jadi tersangka. Dan ini sudah lama mereka jadi tersangka dan sampai sekarang ya mereka juga masih belum ditahan, mereka masih belum dipenjara. Ya mungkin nantinya baru akan ditahan ya mungkin setelah sidang ya teman-teman. Tapi yang menjadi pertanyaannya ya sidang itu kapan? Ya harusnya segera ya, karena kalau makin molor ini waktunya maka ya semakin terjadi ya kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Oke, ia menilai pernyataan yang menyebut 99,9% ijazah Jokowi itu palsu merupakan opini terhadap Jokowi yang merupakan pejabat publik. Nah, ini salah satunya adalah itu adalah opini ya terhadap Jokowi, dan siapakah Pak Jokowi? Dia adalah pejabat publik. Kita tahu Pak Jokowi sudah ya menjadi pejabat publik ya puluhan tahun, teman-teman. Ya, berapa tahun sebagai wali kota Surakarta atau Solo, kemudian berapa tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, dan tentu ada 10 tahun ya 10 tahun menjadi presiden. Jadi disinilah ya Refli Harun menekankan bahwa pernyataan itu yang dilontarkan oleh Rosario tidak bisa ya dikatakan sebagai penghinaan, karena itu adalah opini terhadap ya pejabat publik ya yang dialamatkan kepada Pak Jokowi. Nah, demikian hal tersebut disampaikan oleh Refli Harun saat dikonfirmasi apa alasan Rosario CS menggugat pasal fitnah ke Mahkamah Konstitusi di program Sapa Indonesia Malam Kompas TV Minggu 1 Februari 2026. Nah, ternyata bahwa ya RRT ini, Roy Resmond dan Tifa bersama kuasa hukum mereka Refli Harun telah ya ke Mahkamah Konstitusi, teman-teman. Mereka menggugat pasal tentang fitnah tersebut ya, sehingga karena mereka mereka berangkat dari apa yang menjadi yang dikatakan oleh Rosario 99,9% palsu, dan ada pasal pasal fitnah dan juga ya tentu penghinaan, teman-teman. Maka ya disitulah ya mereka menggugat itu ke Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti kita akan menunggu bagaimana putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam menguji ya hal tersebut, teman-teman. Ahli kami mengatakan kalau kami mengatakan atau saya mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan, kata Refli. Pertama, itu adalah opinion. Yang kedua adalah opinion itu terhadap ranah publik, yaitu yang digunakan untuk melamar jabatan publik, mulai dari wali kota, kemudian gubernur, dan juga sebagai presiden. Oleh karena itu, Refli mengatakan kliennya meminta Mahkamah Konstitusi untuk menguji pasal penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, karena ini berulang terus pasal ujaran kebencian, ya, pasal mengenai penghinaan, pasal mengenai pencemaran nama baik, fitnah, dan lain sebagainya, maka kita minta uji ke Mahkamah Konstitusi, ujar Refli. Tidak hanya kepentingan TRR Tifa, ya, TRR Tifa Roy Resmond, tapi untuk kepentingan bangsa ini ke depan.
Dengan begitu lanjut Refli, jika gugatan ini dikabulkan, maka siapapun yang bekerja untuk kepentingan umum tidak akan dikriminalisasi hanya karena didomestifikasi atau diprivatisasi soal-soal yang berkenaan dengan publik. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Refli Harun ya mengenai pasal-pasal itu, dan mereka ini sedang ya ada proses dalam persidangan tentunya di Mahkamah Konstitusi, bagaimana Mahkamah Konstitusi menguji hal itu nantinya, dan apakah nantinya yang mereka gugat ini ya itu bisa dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi atau tidak. Nah, tentu seperti yang disampaikan oleh Refli Harun tadi teman-teman, bahwa kalau itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tentu ya selaku pejabat publik tidak bisa ya seperti itu sekarang ini, bahwa kalau ada ya berupa opini, berupa apa yang disampaikan oleh masyarakat, maka tidak bisa dikatakan itu sebagai fitnah. Tetapi kalau itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, ya tentu ya tetap berjalan tentang pasal yang menjerat dari RRT tersebut. Nah, teman-teman, kita terus mengikuti perkembangan kasus ijazah ini, karena ini kan sudah menjadi pemberitaan nasional. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat sudah mengenal yang namanya kasus ijazah Pak Jokowi, dan tentu kalau ini tidak akan dibuktikan di pengadilan ya dan berakhir, maka tentu kalau berakhir di tengah jalan ya mengenai restoratif justice, maka ya masyarakat pasti akan bertanya-tanya. Ya boleh-boleh saja mereka melakukan restoratif justice, tapi ya keaslian itu ya harus dipastikan, terus diberikan kepastian kepada masyarakat, supaya masyarakat tidak ya punya persepsi yang lain-lain tentang kasus ini. Silakan memberikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.